Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami menyatukan hati, kami mengucap syukur karena kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberi kami waktu, memberi kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Ini kami Tuhan, hati dan pikiran kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami, baik kami yang akan melayani, juga jemaat Tuhan yang siap untuk dilayani. Terima kasih Tuhan Yesus, siapapun kami yang Tuhan percayai untuk ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang telah memperlengkapi kami masing-masing, sehingga setiap pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Kebaktian ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Yes, luar biasa. Pada pagi hari ini kita semua rindu untuk memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya, sukacita Tuhan, sukacita sorga boleh kita rasakan pada pagi hari ini. Bahwa perkara yang luar biasa Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita. Ajaib, sungguh ajaib perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersukacita, memuji dan membesarkan nama Dia. Haleluya, kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Oh ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sikap perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya. Amin. Ajaib ya Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama. Ajaib, sungguh ajaib kasih-Mu. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Sungguh betapa heran kasih-Mu Tuhan. Ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaib ya Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama. Dengan sukacita kita mau katakan ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, amin. Kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib.
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu selama hidup ini Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya Kau Yesus. Segala pujian hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Kau curahkan berkat-Mu. Bawa ucapan syukur kita ke hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami beri ucapan syukur kami. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya Kau Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah kami pikirkan Tuhan. Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Amin, Jesus, amin. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidup. Dengan segenap hati kita mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan.
Salam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Hari demi hari sudah kita lewati dan Tuhan terus menolong, menyertai, dan memberkati kita. Dan hari ini Tuhan juga menyediakan berkat di dalam ibadah. Dan saya berharap kita semua boleh menyediakan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami mengucap syukur karena kami rindu untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Ini kami, ini hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami ketika kami mendengar firman Tuhan, kami dapat sungguh-sungguh mendengarkannya dengan hati, telinga, dan pikiran yang terbuka. Sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi bagian kami, boleh memberkati kami, menguatkan kami. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan berkata-kata, menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan menolong setiap jemaat-Mu yang siap untuk mendengarkannya, sehingga kami sama-sama mendapat berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini saya memberi tema kenyataan dan harapan. Yang saya ambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai ke-18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita sama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan ini dan saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, Saudara. Judul dari perikop ini adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tahun 2021 kita sudah lewati 8 bulan. Dan saat ini kita masuk di bulan Agustus. Bagi bangsa Indonesia, bulan Agustus adalah satu bulan yang istimewa, yang spesial. Karena di bulan Agustus inilah bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dan kita tahu kemerdekaan itu diproklamirkan bukan dengan atau bukan tanpa tantangan. Banyak tantangan, banyak kesulitan sampai pada titik itu. Dan jikalau para pahlawan atau pendiri bangsa ini tidak terus berjuang, tidak terus mengusahakan bersatu menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan untuk dapat melepaskan diri dari penjajahan, tidak mungkin bangsa kita menikmati kemerdekaan dari penjajahan bangsa asing. Tapi benarkah kita sudah betul-betul merdeka? Ada kemerdekaan secara fisik, yaitu kita bebas dari penjajahan asing. Tapi bagaimana penjajahan di dalam bentuk-bentuk yang lain? Di dalam iman
percaya kepada Tuhan pun ada kendala, ada masalah, ada tantangan. Dan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan hari ini, yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus dan saat ini juga untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus menggambarkan perjalanan imannya, juga perjalanan iman setiap orang-orang percaya itu tidak mudah. Tuhan Yesus sudah membebaskan saya dan Bapak Ibu Saudara dari penjajahan dosa. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sudah selesai. Kita sudah dibebaskan karena karya, karena anugerah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tapi bagaimana kehidupan, perjalanan hidup iman kita di dalam kita menjalani hidup dengan kenyataan-kenyataan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan ini. Bagaimana kondisi iman dan percaya kita? Bagaimana perjuangan iman kita sampai saat ini? Adakah kita merasa tawar hati karena kondisi yang tidak mudah? Adakah kita sudah mulai berputus asa, merasa kecewa, marah karena kenyataan hidup yang tidak mudah? Dikatakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Siapa kami? Rasul Paulus dan teman-temannya sejak mereka boleh berjumpa dengan Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka, sebagai bagian dari hidup mereka. Perjalanan iman mereka, juga pelayanan mereka itu tidak mudah. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, kami tidak tawar hati. Artinya apapun yang dihadapi, kesulitan, masalah, tantangan, Rasul Paulus mengatakan, kami tidak tawar hati. Kami tidak takut, kami tidak putus asa, kami tidak kecewa menghadapi semuanya itu. Dan ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan. Di ayat 16 ini, kelanjutan dari kata-kata sebab itu kami tidak tawar hati, itu kayak tidak nyambung. Dan dilanjutkan dengan tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perhatikan di sini. Rasul Paulus merendengkan atau mensejajarkan tentang manusia lahiriah dan manusia batiniah. Jadi manusia yang nampak secara fisik, secara jasmani, dan manusia batiniah yang ada di dalam hati. Rasul Paulus merendengkannya atau mensejajarkannya, habis yang lahiriah dia sambung dengan yang batiniah atau rohaniah. Dan ayat berikutnya juga seperti itu. Penderitaan disejajarkan atau direndengkan dengan kemuliaan. Kita perhatikan lagi ya ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan disejajarkan atau direndengkan dengan kemuliaan kekal. Penderitaan itu nyata. Apa
yang ada di depan mata seperti tubuh jasmani. Dan ayat 18, mari ya Bapak Ibu Saudara kita memperhatikan ini ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau mengajak kita merenungkan tentang manusia lahiriah. Manusia lahiriah itu semakin merosot. Dan itu memang kenyataan. Kenapa manusia lahiriah itu bisa merosot? Karena ada beberapa faktor penyebabnya. Ada karena pertambahan usia. Semakin manusia itu usia lanjut, otomatis kekuatan secara fisiknya itu semakin melemah. Kenapa manusia lahiriah itu bisa merosot? Faktor yang berikutnya dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 17 tadi, yaitu karena penderitaan. Ya, itu semuanya kenyataan. Semuanya realita yang bisa dialami oleh semua orang dan dihadapi oleh setiap kita, tidak terkecuali oleh anak-anak Tuhan. Karena usia, kekuatan jasmani, kekuatan secara fisik itu semakin merosot. Dan karena penderitaan, seseorang pun bisa kehilangan kekuatannya. Kehilangan atau mengalami kemerosotan dari kondisi fisiknya. Penderitaan yang bagaimana? Rasul Paulus tidak menjelaskan di ayat ini panjang lebar, tetapi ketika kita membaca secara khusus di kitab Korintus ini, banyak sekali hal yang dialami oleh Rasul Paulus. Baik ketika dia mulai percaya kepada Tuhan Yesus maupun ketika dia ambil bagian di dalam pelayanan untuk melayani orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Khususnya pada orang-orang di Korintus. Penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus itu sangat banyak. Yang timbul atau yang bersumber dari dalam dirinya sendiri. Dan lebih banyak lagi yang bersumber dari luar dirinya. Dari dalam dirinya sendiri, nanti Bapak Ibu bisa cek di 2 Korintus selanjutnya, itu dikatakan Rasul Paulus itu ada duri di dalam daging. Ada sakit yang menggerogoti tubuhnya yang tidak sembuh. Walaupun dia sudah berdoa, tetapi sakit penyakit itu ada. Itu yang bisa menggerogoti tubuh jasmaninya boleh mengalami kemerosotan. Penderitaan yang mana lagi? Penganiayaan, penolakan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Ketika dia melayani tantangan dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang yang bukan Yahudi, yang mengejar-ngejar dia untuk membunuhnya. Itu bisa menggerogoti kekuatannya. Secara fisik bisa menyebabkan kekuatannya merosot. Bagaimana dengan kondisi saya dan Bapak Ibu Saudara? Adakah penderitaan yang kita alami, yang kita hadapi? Kenyataan hidup, apakah itu membuat manusia atau tubuh jasmani kita semakin merosot? Dan itu memang hal-hal nyata yang seringkali diperhadapkan kepada setiap kita. Setiap orang percaya pun tidak steril dengan hal-hal ini. Penderitaan-penderitaan itu bisa menggerogoti kekuatan fisik, menggerogoti
kondisi tubuh secara jasmani. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh membuat tubuh jasmani kita semakin merosot. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, tetapi manusia batinia, yaitu rohani kami, itu dibaharui dari hari ke hari. Ada kekontrasan yang dipaparkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada kita pada hari ini. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Kalau tubuh jasmani dengan berbagai macam faktor kenyataan yang dihadapi itu bisa merosot kekuatannya. Tetapi berbeda dengan tubuh jasmani, yaitu tubuh rohani, tubuh batiniah itu semakin diperbaharui. Jadi ada seperti yang satu ke bawah, yang rohani semakin menanjak ke atas. Terus tiap hari diperbaharui. Melalui apa? Bagaimana cara memperbaharuinya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, antara yang jasmani, antara yang kenyataan, antara yang fisik dan yang rohani seolah-olah itu terpisah. Tapi sebenarnya Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita hari ini itu ada benang merah. Antara penderitaan dan tubuh rohani yang diperbaharui itu ada hubungannya. Ada satu benang merah, ada satu yang saling mempengaruhi. Antara penderitaan dan kekuatan secara rohani itu ada manfaatnya. Mana mungkin penderitaan ada manfaatnya. Seringkali kita suka penderitaan ya penderitaan. Itu menguras tenaga, membuat stres, membuat putus asa, membuat kita hilang pengharapan. Rasul Paulus lebih banyak alasan untuk dia berputus asa. Baik di dalam imannya secara pribadi maupun secara pelayanan. Terutama ketika melayani jemaat di Korintus ini. Karena jemaat Korintus itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus adalah satu jemaat yang begitu banyak masalah. Yaitu salah satu jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus yang masalahnya begitu banyak dan kompleks. Ada perpecahan, ada kesombongan rohani, ada penyalahgunaan karunia, ada pelanggaran moral, dan masih banyak lagi. Dan itu seharusnya membuat Rasul Paulus sudah putus asa, sudah ditinggalkan. Jemaat yang tidak mau bertumbuh, tidak mau berubah dari imannya yang tidak mengalami perubahan-perubahan secara baik. Tidak mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Sementara Rasul Paulus sejak dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia membiarkan dirinya, memberikan dirinya untuk terus diperbaharui oleh Tuhan. Melalui berbagai macam kenyataan hidup, melalui berbagai macam penderitaan yang dia alami. Dan antara penderitaan dan pembaharuan iman, pembaharuan manusia rohani itu ada benang merahnya. Penderitaan ini menjadikan Paulus semakin kuat, menjadikan Paulus semakin bertumbuh. Imannya terus diperbaharui karena melalui penderitaan ini ia boleh terus mengoreksi dirinya. Ia terus memberikan dirinya untuk ditegur, untuk diangkat, untuk dihibur, untuk menerima kekuatan yang dari Tuhan. Ayat yang tadi kita baca, ayat
18 ayat 17 dan 18 saya akan membacakan kembali. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Ya, Bapak Ibu Saudara, tadi saya bilang antara penderitaan dan manusia yang diperbaharui yang nanti akan membawa kepada kemuliaan kekal itu, penderitaan ini mengerjakan. Jadi mengerjakan untuk supaya saya dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, juga saat itu jemaat Korintus itu dibawa oleh Rasul Paulus kepada pengharapan. Pengharapan mana? Pengharapan kekal yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Ayat sebelumnya saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Itu pengharapannya. Dan ada ayat sebelumnya juga yang mengatakan bahwa di dalam tubuh Rasul Paulus itu selalu membawa kematian Kristus. Apa artinya? Rasul Paulus di dalam kiprah pelayanannya, di dalam pertumbuhan imannya, apapun yang dia hadapi, penderitaan sebesar apapun yang harus dia hadapi, dia mengarahkan matanya kepada kematian Yesus. Dia terus membawa kematian Tuhan Yesus itu di dalam hidupnya. Sehingga penderitaan sebesar apapun, ia dapat menanggungnya karena dia tahu Tuhan Yesus sudah mati bagi dia. Dan kematian Tuhan Yesus itu membangkitkan pengharapan kekal, yaitu kemuliaan yang akan dianugerahkan oleh Tuhan bagi setiap orang yang terus berpegang kepada Dia. Yang terus membangun imannya, yang terus mempercayai dia di dalam segala situasi dan kondisi. Kenapa Rasul Paulus bisa bertahan dan berkata bahwa manusia rohaninya semakin diperbaharui? Karena dia membawa kematian Tuhan Yesus di dalam setiap perkara, setiap penderitaan, setiap kesulitan yang dia hadapi, dia terus mengarahkan pandangan matanya kepada kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jikalau Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit, itu yang membangkitkan pengharapan Tuhan Yesus. Apa yang kelihatan itu fana, tidak kekal, hanya bersifat sementara. Tetapi pengharapan yang dibangun di dalam Tuhan Yesus, itulah kekal. Kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, itu kekal adanya. Sudahkah kita mengarahkan mata kita, perhatian kita, hati dan pikiran kita kepada kematian Yesus? Kematian di atas kayu salib yang menuntaskan beban kita, yaitu beban dosa. Beban dosa yang mengakibatkan kematian kekal. Tetapi Yesus menyelesaikannya. Dan Ia memberikan pengharapan kekal. Pengharapan yang pasti, yaitu kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya dan Bapak Ibu Saudara saat ini juga ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Biarlah tubuh rohani kita, iman kita boleh mengalami pembaharuan dari hari ke sehari melalui penderitaan, melalui kesulitan, melalui tantangan, melalui sakit penyakit yang kita hadapi. Tubuh jasmani boleh semakin merosot, tetapi tubuh rohani boleh semakin kuat, semakin dibaharui dari hari ke sehari.
Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, atau ketika Tuhan Yesus menjemput saya dan Bapak Ibu Saudara, kita didapatinya telah memelihara iman, telah memelihara kesetiaan yang Tuhan ajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Sudahkah kita membawa kematian Tuhan Yesus di dalam kenyataan hidup kita? Kesulitan yang masih ada sampai saat ini karena pandemi belum berakhir. Akankah pandemi itu membuat tubuh jasmani kita merosot, juga rohani kita juga merosot? Atau kita belajar dari Rasul Paulus, tubuh jasmani boleh merosot, tetapi tubuh rohani, iman pengharapan kita, biarlah itu boleh terus naik. Mengalami pembaharuan melalui kenyataan hidup yang tidak mudah. Karena kenyataan hidup itu mengerjakan sesuatu, mengerjakan kemuliaan kekal bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kematian Yesus di atas kayu salib bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pun membangkitkan pandangan kita kepada kematian Tuhan Yesus. Dan menanamkan di dalam hati kita bahwa kenyataan apa yang kita hadapi saat ini itu sifatnya adalah sementara. Berbeda dengan kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan Yesus, sifatnya adalah kekal. Amin Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati saya dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh memperlengkapi hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus belajar, untuk terus menyerahkan diri kami. Iman kami boleh diperbaharui dari hari ke hari. Seperti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Mungkin saat ini kondisi tubuh jasmani kami semakin lemah karena kenyataan hidup yang kami hadapi yang tidak mudah. Tetapi kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami menolong kami untuk kami mengalami kekuatan, mengalami pembaharuan iman dari hari ke hari melalui kenyataan hidup yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat umat manusia. Persekutuan dalam pribadi Roh Kudus yang memberi penghiburan, kekuatan dan pertolongan selalu menaungi dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang dulu tak ku mengerti, kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Kau curahkan berkat-Mu, bawa ucapan syukur kita ke hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya.
syukur kami. Amin. hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, Kau Tuhan yang dulu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.